Aceh TV kebanggaan urang Aceh. Pemirsa dimanapun Anda berada, ya pada malam ini kita lanjut terus untuk hadir di special talk show di pada malam hari ini bersama saya Agustiada dan narasumber kita yang akan membahas tema pada malam hari ini adalah perubahan kehidupan perempuan pedesaan dan perkotaan ya. Dan kita akan sapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat malam untuk ketiga narasumber. Yang pertama untuk Kak Putri Nofriza SSI selaku Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Selamat malam Kak Putri. Selamat malam. Ini sesuai ya dengan nama, dengan wajahnya ya. Putri, lembut seperti Kayaknya itu. saya harus bangunlah nih. Putri, iya ya, memang saya agak lembut kok ya, pada kelihatannya ya. Kelihatan. Kak mungkin boleh sapa sedikit dong pemirsa di rumah. Iya, assalamualaikum. Di sini assalamualaikum ya. Oh, Maksudnya silakan. sapaannya. Pemirsa boleh. Oh iya, Kak assalamualaikum Curta pemirsa. boleh. Ya semoga aja ya pertemuan kita yang 1 jam ke depan ini memberi makna tersendiri buat yang mendengarkannya di sini ya. Amin ya. Amin, Dan amin. selanjutnya selamat malam untuk Kak Tasmiati Emsa SHMSI selaku Komisioner Komisi Informasi Aceh. Selamat malam Kakak cantik. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tiba-tiba studio jadi rame ya. Karena kehadiran Kak Mia. Macan, Macan apa itu? mama cantik, mama cantik, mama cantik, mama cantik. Gimana nih kabarnya Kak Mia? Alhamdulillah baik-baik. Ini kesibukannya apa nih saat ini? Kesibukan selain komisioner saya juga akademisi di Universitas Yakuala. Ini kayaknya mahasiswa-mahasiswi yang kakak temui setiap harinya kayaknya lebih awet muda ya mereka ya. Kalau Ketawa terus kayaknya. kalau di Unida itu mahasiswanya saya sedikit percaya diri karena lebih tua mahasiswa daripada dosennya. Jadi makanya lebih cepat beragam tapi ya. Ada yang masih tamatan SMA, ada yang sudah punya anak SMA gitu. Jadi beragam. Jadi yang udah punya cucu. tamat SMA dan ada yang punya anak SMA gitu. Jadi percaya beragam. dirinya lebih tinggi. Lebih tinggi. Tapi walaupun begitu kita harus percaya diri. Percaya diri sebagai perempuan itu bukan artian hanya dengan kecantikan dan rupa, tapi percaya diri itu dengan ilmu dan kapasitas kita. Oke, luar biasa. Tetap materi ya. Iya. Tetap harus nomor 1 pendidikan ya. Iya. Baik, terima kasih Kak Mia dan selamat malam yang terakhir untuk Kak Ayu Ningsi SH selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aceh. Selamat malam Kakak. Dan ini berkali-kali kita bertemu ya. Dan saya harap jangan bosan sama saya ya. Awak Matia yang cantik kan? Oke. Nah, pada malam ini kita membahas perubahan kehidupan perempuan pedesaan dan perkotaan. Ini pertanyaannya yang paling awal nih. Sebenarnya di kakak-kakak ini wanita ataupun perempuan kota apa perempuan desa sih? Kalau saya kelahiran Kampung Laksana, jelas Banda berarti. Acehnya. Jelas kampungnya, Jelas desanya. kampungnya. Dan tinggal di Lambu, jelas desanya. Jelas gitu. desanya. Jadi domisilinya itu memang saya itu perempuan desa. Kalau Kak Ayu, ini lahir ataupun besar di Banda Aceh. Banda Aceh ya. Oke, jelas kotanya. Jelas, tapi kalau dilihat orang tua, ya Aceh besar juga. Dari Kalau kita desa. lahir dan besar di Nah, kalau Kak Putri gimana nih? Kalau Putri lahir di Banda Aceh, tapi ya orang tua juga dari Melabu Aceh Barat. Ya. Artinya Jadi kita memang beragam. di betul. sini, ya. Artinya penduduk yang ada di Banda Aceh ini adalah penduduk yang tidak asli Iya, Banda tidak. Acehnya. Iya. Artinya ini adalah pendatang dari berbagai daerah ya, Iya. termasuk saya juga ya. Oke, nah kita membahas masalah perubahan kehidupan. Sebenarnya yang paling dominan yang membuat perempuan, Kak Putri dulu nih, perempuan yang dari desa kemudian dia pindah ke kota ini kan awal-awalnya pasti muncul kecangguan gitu ya, Iya, canggung. Mereka harus apa, bagaimana dengan perubahan ataupun yang ada di kota. Kalau Kak Putri sendiri melihat perempuan desa yang begitu ke kota, dia jadi mencari-cari jati diri seperti apa nih Kak Putri?
Iya, kalau zaman now ya, kok sekarang ya, kan sekarang istilahnya pendidikan itu sudah banyak sekali ya. Kalau dulu mungkin perempuan itu mungkin kalau seandainya dalam satu keluarga memang kalau udah tamat SMA biasanya kan mereka tuh kan mau melanjutkan ke pendidikannya tuh ke S1 strata 1. Ya. Biasanya itu kalau sekarang itu di tingkat seperti Aceh Barat saja sudah ada universitas sendiri, Universitas Teguh Umar. Kalau dulu kan tidak ada ya. Iya. Mereka tuh hijrah ke Banda Aceh itu kebanyakan. Yang paling dekat seperti itu. Nah, ada positif negatif itu sudah pasti ada itu ya. Karena kalau positifnya memang tidak kurang dari beberapa yang hijrah ke Banda Aceh itu sukses gitu. Memang kalau memang niatnya itu dari awal memang ya mencari pendidikan seperti itu. Tapi juga tidak kurang juga yang ada juga negatif ya. Istilahnya ada juga istilahnya seperti ada kata keluar dari tempurung, nggak mungkin dulunya tidak pernah keluar melihat keberagaman di kota yang sudah mungkin hampir kota metropolitan yang mirip ya seperti itu, dengan berbagai macam permintaan pribadi yang harus sepertinya kita harus tunjukkan kepada teman-teman, itu juga ada yang membuat sisi negatif itu muncul seperti itu. Tapi kalau saya selalu melihat dari segi positifnya saja. Kita melihat perempuan sekarang yang dari desa ke kota seperti itu, kita coba melihat dari segi positif, mereka ingin mencari perubahan ke arah lebih baik sudah pasti. Nah itu juga terjadi kepada ya ibu saya yang yaitu dari desa, dari Melabuh itu hijrah ke kota Banda Aceh. Itu kan mencari perubahan dari segi perubahan ke arah lebih baik. Karena lebih baik. Memangnya kalau di kampung nggak lebih baik? Iya, bukan nggak lebih baik, cuman ya namanya kita ingin kalau dulu ya, kalau pada zaman dulu tuh kan untuk mencari tingkatan pendidikan lebih tinggi itu kan sulit ya. Kalau di desa itu bisa dibilang sampai SMA saja gitu ya, ataupun mungkin ada strata D1, D2 mungkin ada. Tapi biasa S1 itu memang hanya ada di Banda Aceh, dia paling terdekat di Banda Aceh. Tapi kalau memang biasanya kita nggak bisa juga bilang bahwa kalau orang di desa itu nggak banyak duit, mungkin lebih banyak lagi ya, malah lebih ke Pulau Jawa mungkin. Tapi kebanyakan kalau kita lihat dari sisi laki-laki dan perempuan, kalau dari saya lihat itu memang biasanya perempuan lebih banyak sukses karena biasanya perempuan itu lebih teringat gitu, udah ke Banda Aceh masa main-main sih, kayak belajar lah gitu ya, nggak diminta ini itu gitu ya. Pengalaman ya? Pengalaman pribadi. Ya, tapi saya lihat segi positifnya seperti itu karena saya melihat juga teman-teman saya yang misalnya hijrah dari Aceh Utara, dari Takengon, dari Medan Meriah, mereka kebanyakan makin pintar. Kalau saya lihat 3-1 lah dengan laki-laki gitu. 3 perempuan yang sukses, 1 ada laki-laki seperti itu. Satu langkah lebih sukses perempuan dibandingkan laki-laki. Iya sebenarnya. Tapi walaupun setelah itu, ya pada akhirnya inilah yang kadang-kadang endingnya ini yang kadang-kadang tidak seperti telenovela yang indah berakhir dengan indah ya. Ini berakhir di rumah kadang-kadang. Nah inilah yang mungkin Semua dapur kasur. Nah ini mungkin ending yang agak sedikit miris sampai saat sekarang ini. Tapi sekarang ini dan juga masih dianggap tabu ya kalau untuk perempuan yang maju misalkan ke bangku parlemen ataupun segala macamnya ya. Agak terlalu ini padahal dipandang sebelah mata. Iya, padahal kan bukan tidak mungkin ya maju kan seperti sekarang ini ya Ketua DPRK Nagan Raya kan masih ibu kelima itu kan sukses kan. Gitu. Contohnya juga ibu-ibu ini ya, ketiga komisioner kita pada hari ini ya. Kalau Kamia, menurut Kamia sendiri nih tujuan kita ngomongin masalah adik-adik yang mahasiswa dulu nih mau masuk ke jenjang pendidikan sarjana misalkan, kenapa mereka memilih Banda Aceh? Katakanlah seperti Loksmawe, itu kan lebih dekatnya ke Medan, Sumatera Utara, tapi kenapa orang tua mereka mengantar ataupun mereka mengikuti tesnya ini malah ke Banda Aceh? Menurut Kamia nih seperti apa? Apa yang dipikirkan pertimbangannya? Ada konstruksi sosial yang tumbuh di mindset masing-masing orang tua. Ketika Universitas Syah Kuala itu kan universitas negeri yang paling lama, tuh, dengan akreditasinya, dengan kapasitasnya, dengan gedungnya. Ketika kita memilih sesuatu, kita pasti akan melihat bebet bobot bibitnya. Gitu. Loksmawe setiap universitas Loksmawe, setiap kabupaten itu sudah punya universitas. Tapi terkadang mindset orang tua ini yang masih mengatakan bahwa Unsiah lah yang menjadi the bestnya gitu. Jadi itu yang mindset itu yang masih sulit kita bongkar. Padahal dia
tinggal di Lok Sumawe, tapi kenapa harus memilih Unsia? Karena mindsetnya tadi gitu. Perubahan-perubahan, kalau tadi berbicara tentang perubahan misalnya, apapun perubahan itu pasti ada dampak positif dan negatif kepada perempuan. Ketika perubahan yang biasanya dia hidup dengan karakter sosial budaya di Lok Sumawe contoh, atau dari Melabuh, atau dari Singkil, dia datang harus ke Banda Aceh, dia harus mempersiapkan diri sebenarnya. Mempersiapkan diri kenapa? Sebagai orang tua berarti harus mempersiapkan diri, yang pertama kan imannya. Yang kedua misalnya biaya. Yang ketiga pendidikan yang harus selama 4 tahun misalnya S1 gitu. Hari ini alhamdulillah kalau ada beberapa mahasiswa kita menanyakan, Anda dari luar Jawa, kenapa memilih Aceh? Sementara kapasitas akreditasi di luar Jawa, di luar Aceh itu lebih bagus. Mereka bahkan mengatakan orang tua kami lebih menjamin, lebih mereka merasa aman kalau saya pendidikannya di Aceh daripada di Jawa. Ada beberapa mahasiswa kita yang mengatakan begitu. Jadi alhamdulillah hari ini Aceh masih dipandang aman, masih dipandang Serambi Mekah itu masih sampai di sana gitu. Jadi mungkin itu perubahan-perubahan yang kata Puput tadi, misalnya sehari ini berbanggalah mungkin di Banda Aceh tidak begitu terasa bagaimana perjuangan perempuan untuk duduk di parlemen, duduk di bangku kuliah gitu. Masih saja mindset di perdesaan dikatakan untuk apa kuliah tinggi-tinggi, nanti sumur dapur kasur gitu. Bagaimana kalau kita menjamin sumur dapur kasur tapi kita tidak punya ilmu? Guru pertama di dalam rumah, Umi adalah ibu. Dari mulai kandungan si ibu harus selalu melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengarkan pengajian-pengajian. Dia yang pertama sekali. Ketika dia lahir, kita di Aceh bahkan dulunya, walaupun itu sudah berganti ya, ada doda idi mengayunkan anak, memberikan petuah-petuah, apakah itu tergantung dengan hikayat-hikayat Aceh, perjuangan-perjuangan perempuan, dan juga bagaimana kedekatan kita kepada Sang Khalik gitu. Dari situ sebenarnya bagaimana mendidik anak itu kepada anaknya. Jadi bagaimana menyiapkan ibu sebagai guru di dalam rumah tangga kalau maaf tamatan pendidikannya hanya SD. Pelajaran SD saja yang saya hari ini mungkin sudah lupa level, maksudnya hari ini alhamdulillah saya lagi mengikuti, ya teman-teman saya juga, dua-dua teman saya kanan kiri lagi pendidikan S2, saya sedikit naik level, lagi S3 gitu. Pendidikan SD saja, kurikulumnya kita sudah blank gitu. Bagaimana menyiapkan sumur dapur kasur seorang pendidik kalau kita hanya tamatan SD? Kalau kita mau mengambil tuh peran konstruksi sosial bahwa perempuan disiapkan hanya untuk dapur kasur. Jadi persaingan perempuan dimanapun, apakah di bangku pendidikan, di parlemen, juga di kepala SKPA, atau perempuan yang pengambil kebijakan, itu perjuangannya sangat susah. Kalau laki-laki sudah dipersiapkan. Iya, betul. Dari mainan kita sudah, kamu jangan pegang mobil-mobilan, karena kamu ini aja boneka, mainannya main masak-masakan, itu udah dipersiapkan. Bahkan dari bayi, kalau perempuan bedungnya warna merah jambu, kalau laki warna biru. Emang di biru itu ada jenis kelamin gitu. Jadi mungkin tuh persaingan perempuan harus siap. Menyiapkannya itu apa? Kita harus punya kapasitas, kita harus punya skill, dan kita harus mengambil kesempatan itu, karena kesempatan tidak akan diberikan. Oke. Nah, kalau Kak Ayu sendiri ada yang mengatakan bahwasanya perempuan setinggi-tingginya pun dia kuliah, dia harus kembali pulang ke rumah, ke dapur. Emang laki-laki nggak pulang ke rumah nih? Ke warkop ya. Warung kopi. Oke, Kak Ayu, ada yang mengatakan itu sudah kodratnya wanita gitu kan. Ini menurut Kak Ayu sendiri bagaimana menilai, melihat sosok perempuan dalam rumah tangganya sendiri? Ya, sebenarnya orang banyak sekali menyalahartikan, memaknai apa itu sebenarnya kodrat. Sehingga yang namanya memasak itu adalah kodrat perempuan, duduk di rumah itu menjaga anak adalah kodrat perempuan. Padahal yang dikatakan kodrat perempuan itu bukan seperti itu.
Kalau yang seperti kita katakan tadi itu adalah pembagian peran. Peran, ya, betul. Peran yang bisa digantikan baik itu perempuan ataupun laki-laki. Yang namanya kodrat itu adalah ciptaan Allah yang melekat pada jenis kelamin yang tidak bisa dipertukarkan. Contohnya misalnya kalau perempuan itu kan ada Hamil. menstruasi, Betul. gitu kan. Nah itu melahirkan itu yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Betul, Nah, betul. itu ada kodrat. Nah kalau tadi misalnya setinggi apapun sekolahnya perempuan, akhirnya misalnya dia akan balik lagi ke rumah, dapur, sumur, kasur, itu kan perspektif, artinya cara pandang gitu. Nah artinya apalagi kalau konteks sekarang, kalau kita tidak mempersiapkan memang kalau kita tidak mempersiapkan, takutnya kalau perempuan tidak mengecap pendidikan tinggi, sekarang kan sudah zaman digital ya, takutnya anak-anak lebih pintar dari orang tua. Pengasuhan orang tua itu menjadi kebablasan. Artinya dengan kecanggihan teknologi, si ibunya tidak bisa menguasai teknologi, akhirnya padahal dia nggak tahu. Dia kirain anaknya itu belajar dengan teknologi tersebut, padahal mungkin bisa terjadi penyimpangan ke arah-arah yang negatif. Nah makanya di sini kenapa kita harus merubah mindset atau cara pandang, karena itu sebenarnya kembali lagi pada pilihan. Ada misalnya perempuan yang memang dia sudah sekolah tinggi-tinggi, tapi akhirnya dia memilih menjadi ibu rumah tangga. Nah itu kita tidak bisa mempermasalahkan, karena itu adalah pilihan. Kecuali kalau memang dia itu dipaksakan, padahal dia punya kapasitas, tapi dia dikekang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nah itu yang sangat disayangkan. Karena kan di sini kita katakan perempuan setelah dia menikah akan menjadi ibu, mendidik anak-anaknya. Kalau misalnya ibu cerdas, kita bisa pastikan itu ada anaknya itu juga akan ikut cerdas juga ya. Tapi kita bisa bayangkan ibu yang pendidikannya rendah, terus dia juga kawin menikah pada usia muda, itu bisa kita pastikan bagaimana kehidupan keluarganya dan juga nasib anak-anaknya juga ke depan. Oke, berarti memang kita bisa melihat ada umur-umur tertentu untuk disarankan untuk menikah, mungkin seperti itu ya. Baik pemirsa, kami akan kembali, kita akan break sejenak ya. Jangan lupa nanti di sesi kedua dan sesi ketiga kita akan membuka line telepon untuk Anda yang bertanya ya. Tetap di Special Talk Show.